Baik, kali ini kita bahas bagaimana cara memindah nilai hasil dari analisis ke aplikasi rapot. Baik, sebenarnya aplikasi ini dulu sudah pernah disosialisasikan, tapi gak ada salahnya kita bahas lagi. Jadi, teman-teman, aplikasi ini bukan aplikasi rapot. Aplikasi ini adalah aplikasi koreksi. Jadi, setiap ulangan atau setiap memberikan soal, ya untuk koreksinya kita analisis dengan aplikasi ini. Nah, setelah mendapatkan nilai, baru kita pindah ke aplikasi rapot. Aplikasi ini bisa dipakai dalam 1 tahun. Ya, karena aplikasi ini ya bisa menganalisis penilaian ulangan harian, kemudian UTS atau PTS K13, kemudian PAS akhir semester atau UAS 1 kalau di KTSP. Kemudian PAT ini penilaian akhir tahun atau UAS 2 kalau di KTSP. Jadi aplikasi ini digunakan dalam 1 tahun, 1 file. Nanti sheet-nya banyak, banyak seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Yang jelas lebih mudah mencarinya karena filenya satu, sheet-nya yang banyak. Baik, ini hanya contoh saja. Misalkan saya itu ulangan hariannya per tema. Kalau misalkan ada 7 tema dalam 1 tahun, berarti saya cuma 7 kali ulangan harian. Misalkan kalau ulangan harian, ya saya ini PH. Kemudian ulangan pertama berarti tema 1, seperti itu. Setelah saya klik, maka akan membuat sheet baru dengan nama PH penilaian harian, T1 ini tema 1, S2 ini bisa dikosongi sub tema 2. Kan sak tema itu ya terdiri dari sub seperti itu. Jadi kalau ulangannya per tema, ya subnya kosongi aja karena terdiri dari beberapa sub tema seperti itu. Jadi setelah saya klik di sini akan membuat sheet PH T1 S2. Ini artinya penilaian harian tema 1 subtema 2. Subtema 2-nya ini nanti bisa dikosongi karena ulangannya per tema bukan per subtema. Baik, ini saya klik. Nah, ini hanya contoh saja karena ulangannya per tema terdiri dari berbagai subtema dan berbagai mata pelajaran. Saya contohkan soal ulangan hariannya agak banyak, ada 30 soal. Nanti bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Bisa jadi 50 soal karena memang bahasanya kebetulan temanya banyak mata pelajaran, banyak KD misalkan seperti itu. Jadi ini contoh yang saya contohkan ini misalkan ulangan hariannya terdiri dari mata pelajaran ini. Kalau 2 berarti terdiri dari mata pelajaran PKN, 3 berarti bahasa Indonesia, 4 matematika. Ya, jadi ulangan harian ini terdiri dari itu, PKN, BI, sama matematika. Ini hanya contoh saja. Kemudian pada tema 1 ini juga hanya menyangkut KD 3.1 dan 3.2 tok. Ben penak cara lek nyontoh nih. Nah, bobot soal ini ya mencerminkan bentuk soalnya. Kalau bobot soalnya 1 berarti itu soalnya pilihan ganda. Kalau bobot soalnya 2 berarti itu isian. Kalau itu bobot soalnya 3 berarti itu uraian. Kemudian ya ini hasil analisisnya. Kalau benar 1, kalau salah 0 atau boleh jadi dikosongi. Ben cepet daripada kesel ngetik angka 0. Kosongi juga boleh seperti itu. Kemudian yang ini kalau benar Romawi 2 itu biasanya 2.
Kalau salah kosong, betul separuh dikasih skor 1 boleh sesuai kebijakan masing-masing. Begitu juga dengan Romawi 3. Baik, setelah kita selesai mengoreksinya, ini analisisnya seperti ini. Ini nilai ulangan yang diberikan ke siswa. Hasil ulangannya ya ini, terdiri dari berbagai macam pelajaran, terdiri dari berbagai KD, nilainya ini. Absen 1 86, absen 2 90 dan seterusnya. Ini nilai hasil ulangan. Tapi yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam rapot bukan ini, tapi nilai per KD yang ada di sini. Jadi untuk melihat nilai per KD, ya kita tentukan dulu mata pelajarannya apa. Misalkan ini kan terdiri dari pelajaran PKN, BI, sama matematika. Kita lihat dulu misalkan ingin melihat nilai PKN. Kemudian nilai PKN yang KD mana yang ingin dilihat. Misalkan kan terdiri dari KD 3.1 dan 3.2 atau tadi. Ya berarti ya kita lihat 3.1 ini nih nilainya seperti itu. Baik, sekarang sudah bisa kira-kira ya untuk aplikasi ini. Ya kita lihat BI-nya, kemudian KD-nya 3.1 ini sudah ada ini. Kemudian kalau ingin melihat KD 3.2 ya ini. Kalau kita pencet 3.3 ya kosong karena dalam soal nggak ada 3.3 tadi, belum termuat seperti itu. Baik, sekarang kita bahas bagaimana cara memindah nilai KD ini ke dalam aplikasi rapot. Langkahnya adalah misalkan ini yang saya mau masukkan, contohkan adalah nilai mata pelajaran PKN, nilai KD 3.1. Langkahnya adalah ya disesuaikan namanya ya, nama atau dan urut absen. Ya kita blok sampai bawah. Kemudian klik kanan, copy. Kemudian kita buka aplikasi rapot. Nah, tadi pelajarannya PKN, jadi ya kita klik pelajaran PKN. Kemudian tadi 3.1, berarti ini kita pilih KD yang 3.1 ada di sini. Misalkan tadi adalah penilaian harian 1, ulangan harian ke-1, berarti saya letakkan di sini sesuai nomor absennya ya tadi. Kemudian ya tinggal copy paste spesial seperti itu. Spesial file value. Kok ini? Ya, yang ini formatnya baik seperti itu. Nah, setelah kita masukkan, kita paste spesial, maka nilai yang di aplikasi analisis maka sudah berpindah atau tercopy di aplikasi rapot. Seperti itu. Yang ini nilai ulangan harian kedua, pihak kedua. Misalkan tadi saya juga sudah menganalisis ulangan kedua, yaitu penilaian harian tema 2. Misalkan seperti ini. Ya kita masukkan, kita cari PKN, kemudian kita cari 3.1 ada enggak? Oh iya ada. Jadi dalam ulangan harian kedua saya juga masih mencantumkan KD 3.1. Sama langkahnya, berarti ini saya copy. Ctrl C boleh shortcut atau klik kanan copy juga bisa. Jadi ini dimasukkan pada penilaian harian kedua. Ini masih 3.1. Iki mang temane piro ya iki? Ini tema kedua ya, karena penilaian harian saya per tema, berarti ini silahkan pilih temanya sendiri. Ini adalah temanya. Kebetulan saya ulangan hariannya adalah sesuai temanya. PH1 ya tema 1, PH ulangan harian kedua tema 2, penilaian harian ketiga nanti saya juga tema 3. Seperti itu. Saya mikir mudah-mudah saja ulangan hariannya per
tema. Jadi ya tadi setelah kita copy berarti kita paste spesial yang ada di kolom ini karena masih KD 3.1. Baik, sekarang kita masukkan yang PKN penilaian harian pertama yang KD 3.2. Ya kita pindah ke aplikasi tadi penilaian harian 1 atau tema 1, kita cari PKN yang KD-nya 3.2. Ini nilai KD-nya sudah menunjukkan KD 3.2 mata pelajaran PKN. Tinggal kita copy. Kita blok dulu, kita copy. Berikutnya tinggal kita pindah ke aplikasi rapot. 3.2 mata pelajaran PKN ulangan harian pertama. Kita paste spesial. Baik. Jadi langkahnya seperti itu. Kita kopikan KD-nya, nilai per KD. Berikutnya, misalkan penilaian harian kedua dengan KD yang pertama dulu aja supaya lebih hierarki. Kemudian ada ndak ini KD 3.3? Oh nggak ada. Berarti kita pindahkan ke penilaian harian tema 2. Jadi kita masukkan KD 3.2, kita copy, kita masukkan. KD 3.3 kalau ada ya kita masukkan. Berarti kita copy, kita pindah, berarti ini penilaian harian kedua yang KD-nya 3.3. Berarti ini saya kopikan ada di kolom sini karena KD-nya 3.3. Begitu juga dengan 3.4 jika ada KPKN 3.4. Ya di copy lagi, kita copy. Kemudian kita masukkan dalam kolom KD 3.4. Gitu langkah-langkahnya. Itu masih pelajaran PKN. Nah, tadi kan terdiri dari berbagai macam pelajaran. Ada PKN, ada BI yang berwarna hijau ini. Ada matematika. Untuk yang lain ya sama langkahnya. Tinggal ini kita pilih bahasa Indonesia. Yang kita pindahkan ini kan masih penilaian harian tema kedua ya. Berarti ya kita ingin memasukkan yang mana? Misalkan 3.1 dulu. Nah, berarti ini bahasa Indonesia KD 3.1. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi rapot. Karena ini PKN ya kita harus pindah dulu ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tadi adalah penilaian harian kedua atau tema 2, berarti nanti kolomnya di PH2. Terus tadi bahasa Indonesia 3.1 berarti ditaruh di KD 3.1 di sini. Karena ini KD-nya masih belum saya masukkan, masih kosong. Berarti KD-nya masih kosong. Misalkan KD-nya 3.1 di sini, ya kita tinggal masukkan pada PH1, tema 1, bahasa Indonesia, ini KD-nya 3.1, ya kita pastekan di sini. Ya, seperti itu langkah-langkah memindah nilai dari aplikasi koreksi ke aplikasi rapot. Langkah berikutnya sama, tinggal kita pilih mata pelajarannya. Semua mata pelajaran, semua KD-KD-nya silahkan di copy pastekan ke nilai ke aplikasi rapot. Jadi memang butuh proses yang lama, harus telaten, jadi tidak bisa dikebut dalam semalam. Jadi penilaiannya harus dicicil dalam harian. Misalkan setelah mengadakan ulangan harian ya dianalisis, kemudian kalau ada waktu senggang misalkan di rumah ya ya silahkan dipindah sekalian ke aplikasi rapot. Walaupun rapotannya masih lama, gak masalah. Berikutnya, ya, aplikasi yang koreksi ini tadi kan juga digunakan untuk
PTS, UAS, dan UKK. Jadi untuk mengisikan, misalkan ini saya kembalikan ke PKN saja. Nah, untuk mengisikan nilai PTS ini bagaimana? Ya dari aplikasi koreksi tadi. Karena setelah anak-anak ujian UTS, ya dikoreksi, kemudian caranya ngoreksi, kalau kurikulum K13 kan juga per KD ya penilaiannya. Jadi ya kita ini pilih PTS seperti itu. PTS misalkan tema pertama yang diujikan, kan ujiannya per tema 1, tema 2 seperti itu. Nah, setelah ini selesai kita klik, maka akan terbuat sheet PTS tema 1 seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Misalkan dalam tema 1, misalkan saja terdiri dari ini juga. Terdiri dari PKN, Bahasa Indonesia, Matematika. Saya contohkan dengan contoh yang sama. Misal saja, KD-nya terdiri dari 3.1 sama 3.2 tok. Jadi, ya sama langkahnya. Untuk memindahkan nilai PTS, ini berarti nilai UTS, berarti ya kita tinggal yang mau dimasukkan mata pelajaran apa, misalkan PKN dulu, berarti KD yang mau dimasukkan KD yang mana, berarti 3.1, kemudian kita copy, kita pindahkan ke aplikasi rapot, berarti kita masukkan dalam PKN KD 3.1-nya di sini, berarti dimasukkan dalam nilai PTS. Kita paste spesial di sini. Sudah datanya sudah tercopy di sini. Untuk 3.2 berarti nanti diletakkan di sini. Ini nilai tengah semester yang 3.2. Yang 3.3 ya diletakkan di sini. Ini 3.3 berarti diletakkan di sini NPTS-nya. Kemudian 3.4 diletakkan di sini dengan langkah yang sama. Begitu juga nanti ketika UAS langsung diletakkan di sini. PKN 3.1-nya diletakkan di sini. Enggak di sini. 3.1-nya di sini. 3.2-nya di sini. Nilai UAS-nya seperti itu. Nah, setelah ini selesai, ya sama dengan tutorial sebelumnya. Misalkan ini sudah penuh, sudah sampai ulangan harian ke-7 misalkan. Kemudian sudah UTS, sudah UAS, berarti ya tinggal di generate seperti itu. Mungkin ini dulu karena durasinya sudah terlalu panjang. Ini sebenarnya tutorial tambahan ya, bukan masuk part 1. Tutorial intinya sebenarnya cuma ada 8 part. Ini hanya tutorial tambahan karena saya mendengar masih banyak yang kesulitan bagaimana memindah nilai dari aplikasi koreksi ke aplikasi rapot. Baik, cukup sekian, semoga bisa berguna. Ciao.